Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Purwanto. Saya dari kelas PAI perwakilan di kelompok 12 yang beranggotakan kelompok 12 itu saya sendiri dan Ajeng Anggraini. Saya akan menjelaskan tentang pendidikan emosi berdasarkan Al-Quran. Quran Surat Al-Qasas ayat 77, Quran Surat Al-Ahzab ayat 21, Quran Surat Al-A'raf ayat 157. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan emosi? Emosi dari kata emotus, imov, yang artinya mencerna, menggerakkan, yaitu mendorong sesuatu pada diri manusia berkaitan dengan hakikat emosi dari manusia. Berkaitan dengan hakikat emosi, baik menggunakan pendapat James and Legs dan Legs bahwa emotion in perception and bodily change which occur in the response to an event, yang berarti emosi adalah persepsi perubahan jasmania yang terjadi dalam memberikan tanggapan atau respons terhadap suatu peristiwa. Definisi juga menjelaskan bahwa pengalaman emosi merupakan merupakan persepsi dari reaksi terhadap situasi. Ayat Al-Quran apa saja yang berkaitan dengan pendidikan perasaan atau emosi? Yang pertama ada dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 28. Ayat 77. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak meninggalkan sama sekali kesenangan dalam dunia, baik berupa makanan, minuman, pakaian, serta kesenangan yang lain, sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena baik untuk Tuhan, untuk diri sendiri maupun keluarga, semuanya itu mempunyai hak atas seseorang yang harus dilaksanakan. Lalu yang kedua ada dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 21, menjelaskan tentang menegaskan bahwa Rasulullah Muhammad ialah suatu teladan yang harus diikuti oleh orang-orang beriman. Sebagai orang-orang yang beriman dan meyakini bahwa adanya satu-satunya jalan untuk selamat dunia dan akhirat, yaitu mengikuti sunnah Nabi Muhammad dan tidak ada yang lain. Lalu yang ketiga ada dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 157. Dijelaskan bahwa orang-orang yang beruntung pada masa nanti ialah yang mengikuti Rasulullah SAW. Bagaimana nilai yang dapat diambil dari pendidikan perasaan dan emosi? Yang pertama, nilai pendidikan dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 28 ayat surat ke-28 ayat 77. Yang pertama, kita dilarang menjadi pendidik yang mengabaikan dan melupakan kenikmatan duniawi. Sebagai pendidik, kita boleh menggunakan harta untuk tujuan kenikmatan duniawi selama hak Allah menyangkut harta telah dipenuhinya dan selama penggunaan tidak melanggar ketentuan Allah. Lalu yang ketiga, apa yang kita lakukan di dunia ini adalah yang akan kita tuai di akhirat. Hendaklah kita selaku pendidik atau manusia senantiasa menyeimbangkan kepentingan hidup duniawi dan ukhrawi. Yang kelima, hendaklah mengarahkan pandangan kita kepada akhirat sebagai tujuan dan kepada dunia sebagai sarana mencapai tujuan. Lalu yang keenam, tidak mencampur adukan antara kebaikan dan keburukan. Lalu yang ketujuh, senantiasa menjadi pendidik yang berbuat baik. Dan kedelapan, tidak melakukan perusakan terhadap dunia ini. Yang kedua, nilai pendidikan dalam Quran Surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 21. Yang pertama, kita harus memiliki akhlak yang baik yang sesuai dengan ajaran Islam. Lalu yang kedua, kita harus memiliki keteladanan yang baik sebagai yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, baik dalam perbuatan maupun ucapan. Yang ketiga,
kita harus senantiasa menjadi pendidik yang selalu mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan cara menerima pemberian Allah, mempergunakan rahmat Allah sebaik mungkin dan meyakini adanya hari akhir. Lalu yang keempat, senantiasa selalu berzikir menyebut nama Allah agar perasaan kita tidak terkontrol, agar perasaan kita dapat terkontrol dengan baik. Lalu yang ketiga, nilai pendidikan dalam Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 157 ialah mengikuti contoh karakter dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang Muslim, yakni yang pertama, menjadi seorang pendidik yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, menjadi seorang pendidik yang senantiasa menolong terhadap sesama dengan rasa penuh hormat. Yang ketiga, menjadi seorang pendidik yang dapat menegakkan dan meninggikan agama yang dibawanya. Yang keempat, menjadi seorang pendidik yang memerintah berbuat ma'ruf dan melarang yang munkar. Yang kelima, menjadi seorang pendidik yang dapat menghalalkan yang baik bagi diri manusia dan mengharamkan yang buruk bagi manusia. Yang keenam, menjadi seorang pendidik yang menghilangkan berbagai belenggu yang memberatkan dirinya maupun orang lain. Dengan hal tersebut, perasaan kita akan senantiasa selalu terjaga dan terkontrol dengan baik. Ya, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.